Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lingkungan Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja saya persilahkan Saudara Anam untuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam literatur pendidikan Islam atau lingkungan biasanya disamakan dengan institusi lembaga atau pendidikan. Dan di sini kita hanya akan membahas masalah apa pengertian lingkungan secara umum dan apa pengertian lingkungan pendidikan Islam dan apa saja macam-macam lingkungan pendidikan. Pertama, pengertian lingkungan pendidikan Islam. Pengertian lingkungan pendidikan itu menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud dengan lingkungan yaitu meliputi kondisi alam dan dunia dan cara-cara tertentu mengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life process. Ini menurut ahli psikologi Amerika, bukan Indonesia. Kenapa pendidikan Indonesia harus mengikuti sebuah ahli psikologi Amerika? Saya masih belum mengetahui tentang yang dibahas itu. Dan menurut Abu Dinata, bahwa Abu Dinata ini ya seorang Indonesia, bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung yang terdapat di dalam keislaman yang memungkinkan sebuah tersenggaranya pendidikan. Ruang lingkup pendidikan itu tersebut meliputi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas mungkin ya, karena di dalamnya banyak terdapat segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung ataupun tidak. Seperti sekarang pihak yang ikut terlibat mungkin hanya dari mahasiswa, dosen, itu pun mungkin secara jarak jauh seperti di sini, jarak jauh dan tidak terlibat secara langsung. Adapun segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam menurut Riyadi Hamzah 2017-18 sebuah buku berikut adalah, yaitu pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik itu sendiri adalah seluruh kegiatan atau tindakan perbuatan sikap yang dilakukan oleh pendidik. Yang kedua, anak didik. Ketiga, dasar tujuan pendidikan. Keempat, pendidik atau guru yang mempunyai suatu objek melaksanakan pendidikan. Dan materi pendidikan Islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu yang disusun sedemikian rupa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan Islam dan macam-macam lingkungan pendidikan, yaitu seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga. Sebuah sekolah itu juga termasuk sebuah ruang lingkup yang membantu sebuah proses pendidikan anak. Ki Hajar Dewantara mengartikan sebuah lingkungan dengan makna yang lebih simpel dan klasik. Atau lebih spesifik, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan berada dalam dua pusat lembaga, yaitu dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Yang pertama di lingkungan keluarga adalah mungkin lingkungan keluarga adalah lingkungan utama yang membentuk watak atau karakter manusia, yang sebenarnya watak atau karakter manusia itu terbentuk atau terstruktur, saya masih belum mengetahuinya, mungkin di beberapa teman selanjutnya. Dan jadi lingkungan keluarga itu membentuk sebuah watak dan karakter manusia, dan keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi dari manusia yang lain selain dirinya. Di keluarga pula manusia untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya. Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bersabda dalam sebuah arti dalam kullu maulidin yulad alal fitrah fa'abauhu yahudi ya yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi, yang artinya setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. HR muttafaqun alaih.
Dan keluarga sebagai institusi sosial, orang tua berkewajiban untuk mengembangkan fitrah dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan dalam perspektif sebagai objek dipaksa mengikuti nalar dan kepentingan pendidikan. Keluarga sebagai institusi pendidikan keagamaan pada prinsip Islam terdapat potensi untuk berbuat baik sekaligus berbuat jahat. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat dididik dan membutuhkan pendidikan. Dalam perspektif Islam, yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana orang itu membantu perkembangan psikologi dan intelektual anak tersebut. Yang kedua, mungkin lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, pada dasarnya sekolah harus merupakan suatu lembaga yang membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan anak itu sendiri. Masyarakat khususnya. Masyarakat Islam dalam bidang pengajaran yang tidak secara sempurna dilakukan di dalam rumah masjid bagi umat Islam, lembaga pendidikan yang dapat memenuhi ialah pendidikan Islam, yaitu anak-anak dari keluarga muslim yang bersekolah sesungguhnya secara serempak hidup dan di dalam 3 lingkungan, yaitu keluarga, masjid, dan sekolah atau sebuah pendidikan mereka. Dan lingkungan, dan setelah itu kita ada pembahasan di lingkungan tadi, yaitu seperti sekolah, keluarga, dan selanjutnya adalah macam-macam lingkungan pendidikan yang akan dibahas oleh saudara saya sendiri, Taufik Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, lingkungan pendidikan Islam di luar sekolah. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian keluarga dalam Islam adalah suatu sistem kehidupan masyarakat terkecil yang dibatasi oleh adanya keturunan atau nasab. Disebut ummah. Akibat adanya kesamaan agama. Masih dalam buku yang sama, ini keluarga merupakan unit pertama dalam masyarakat. Disitulah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan berkembangnya individu. Setiap orang tua memikul tanggung jawab, memelihara dan melindungi anaknya. Terus artinya ajarilah anak-anakmu berenang dan memanah. Yang dimaksud dengan berenang dan memanah dalam hadis ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya dalam pendidikan agama dan pendidikan umum, termasuk di dalamnya adalah pendidikan keterampilan keluarga. Dalam perspektif pendidikan Islam memiliki tempat yang sangat strategis dalam pengembangan kepribadian hidup seseorang. Lingkungan, jenis-jenis asrama yang dikenal adalah asrama yatim piatu, asrama tampung karena orang tua tidak mampu atau membiayai anaknya yatim ada orang tua. Ya. Menentukan pendidikan anak kepadanya. Asrama yang didirikan dalam sekolah dan asrama untuk menunjukkan tercapainya tujuan pendidikan suatu jabatan. Asrama untuk anak-anak membutuhkan khusus. Lingkungan menurut strategi yang dimaksud dengan lingkungan yaitu meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life progress. Ada berdinata bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah
suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung yang terdapat di dalamnya ciri-ciri keislaman yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan Islam dengan baik. Lingkungan pendidikan di dalam sekolah, jadi kepribadian seorang sangat menentukan pendidikan keberagamaannya dengan segala sifat yang dimiliki. Namun juga kepribadian itu memerlukan bimbingan oleh pihak luar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang bertanya langsung ke Jika kamar. ada yang mau bertanya, silakan. Kami berdua stay di kamar. Kami anak intensif. Ya, tidak, saya Jadi- serahkan kembali ke saudara. Kesimpulan dari beberapa pengertian lingkungan menurut Sartain dan menurut Adi Budinata yaitu yang dimaksud lingkungan yaitu meliputi kondisi alam dan dunia dengan cara-cara tertentu. Berarti dengan menurut Adi Budinata, lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga yang dimana pendidikan itu berlangsung dan terdalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Ruang lingkupnya yaitu perbuatan mendidik itu sendiri, anak didik, dasar dan tujuan pendidik atau guru, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, alat-alat pendidikan dan lingkungan sekitar. Dan saran, kepribadian merupakan ciri khas seorang yang dapat dibentuk melakukan bimbingan dari berbagai pihak, terutama diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, inilah paparan makalah kami di Assalamualaikum. Nah,